tema kita di minggu ini, agen misi keselamatan. Pertama Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 7 merupakan tulisan Rasul Paulus yang dia tuliskan sebagai surat pribadinya kepada Timotius yang dia sebut anakku yang sah di dalam iman. Firman ini dituliskan oleh Paulus sebagai nasihat mengenai doa jemaat. Sebagai orang Kristen, kita semua tahu apa itu doa. Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan Allah. Doa menjadi hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup orang percaya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, doa diartikan sebagai permohonan, harapan, permintaan, pujian kepada Tuhan. Sedangkan berdoa adalah mengucapkan doa atau memanjatkan doa kepada Tuhan. Mengucapkan permohonan kepada Tuhan yang berisikan harapan, permintaan, dan puji-pujian. Dan doa ini selalu dilakukan oleh setiap orang percaya, baik secara pribadi maupun dalam sebuah kumpulan bersama atau persekutuan. Seorang tokoh gereja yang bernama Martin Luther, dia katakan bahwa menjadi orang Kristen tanpa doa adalah sama tidak mungkinnya dengan hidup tanpa nafas. Karena itu bagi orang percaya doa adalah nafas hidup. Jika kita tidak berdoa, maka nafas hidup kita terputus secara rohani dengan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 7 yang baru saja kita bersama baca tadi dan dengar merupakan bagian tulisan Paulus kepada Timotius, dan dalam suratnya Paulus memberi nasihat dan mendorong Timotius untuk menggerakkan jemaat, menaikkan permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Paulus menasihatkan Timotius untuk mengajarkan umat di Efesus supaya tidak saja berdoa untuk diri mereka sendiri, tetapi berdoa untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk pemerintah, dan untuk semua pembesar. Paulus mengingatkan Timotius bahwa dia dan jemaat di Efesus berada dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Mereka tidak hidup sendiri sebagai satu komunitas, tetapi mereka hidup dalam kehidupan bersama dengan orang lain yang juga tidak sebangsa dengan mereka, bahkan tidak sekeyakinan dengan mereka. Karena itu dia memintakan Timotius untuk mengajarkan umat berdoa bukan hanya untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga untuk semua orang termasuk para pemimpin agar dapat hidup tenang dan tentram dalam kesalehan dan kehormatan. Kesalehan dan kehormatan, dua hal ini yang patut kita renungkan.
Kesalehan adalah menyembah Allah dengan benar, dan kehormatan yaitu perilaku baik terhadap semua orang. Dan kedua hal ini harus berjalan bersama-sama. Dengan mendoakan, umat Allah sesungguhnya sedang mewujudkan kepedulian dan kesaksian yang baik, sebagaimana yang tertulis dalam ayat 3 firman Tuhan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Jadi yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita adalah berdoa bagi semua orang, bagi para pemimpin kita, pembesar kita, pemerintah kita, dan siapa saja. Pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita melakukan hal itu? Sanggupkah kita berdoa untuk orang lain atau orang banyak? Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, ketika kita berdoa untuk semua orang, termasuk para pemimpin, termasuk para pembesar, pemerintah, dan sebagainya, hal itu menjadi kesaksian dan pemberitaan keselamatan dan kasih Allah. Sebagaimana Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dalam ayat yang kelima, Rasul Paulus mengangkat salah satu pokok pengakuan iman Israel, yaitu Allah itu Esa. Sebab orang Yahudi menganggap bahwa ada kebenaran lain selain Yesus, yaitu keselamatan dapat diperoleh dari pemujaan terhadap dewa-dewi. Sehingga dalam bagian ini Paulus menekankan keesaan Allah dalam Yesus Kristus yang adalah pengantara antara Allah dan manusia. Dan hal ini menunjuk pada keesaan dengan Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Dan hal ini berarti keselamatan Allah bersifat universal, menjangkau segala suku bangsa dan seluruh aspek kehidupan manusia. Dan di akhir penulisannya, Paulus memberi penjelasan kepada Timotius bahwa ia ditetapkan Tuhan sebagai pemberita dan rasul, sebagai pengajar dalam kebenaran untuk memberitakan anugerah keselamatan dan kasih Tuhan bagi semua orang. Rasul Paulus mengajak Timotius untuk menyampaikan kepada umat di Efesus, tetapi kita juga sebagai orang percaya, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memaknai pengorbanan Kristus sebagai bentuk korban persembahan yang mengampuni dosa manusia. Timotius diminta oleh Paulus untuk terus mengajak orang percaya supaya mereka harus bertekun di dalam doa dengan iman yang sungguh, serta memohon belas kasihan untuk menolong kehidupan mereka. Karena anak manusia yaitu Yesus Kristus telah mengorbankan kehidupannya untuk menebus segala dosa manusia, sehingga manusia terbebas dari kuasa dosa. Manusia dibebaskan dari hukuman. Dan kesaksian yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius bahwa sesungguhnya apa yang ia beritakan adalah sesuatu yang benar tentang Kristus. Paulus hendak mengingatkan kita untuk berpegang teguh pada iman serta melakukan kebenaran dalam kehidupan berjemaat, tidak goyah dan tidak menggantikan kedudukan Kristus dalam hati kita dengan apapun yang ada di dunia ini.
Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan firman ini memberikan kita beberapa nasihat. Yang pertama, setiap kita diajak untuk senantiasa berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan atas semua yang kita alami dalam kehidupan kita. Karena kita hanya dapat menjumpai Allah melalui doa. Kita dapat menyampaikan permintaan kita, harapan kita, dan puji-pujian kita kepada Allah secara pribadi maupun secara persekutuan. Hal yang kedua, kehadiran para pemimpin di tengah kehidupan bermasyarakat merupakan wakil Allah di dunia yang harus dihormati, dihargai, tetapi juga kita diminta untuk mendoakan mereka sehingga mereka diberikan hati yang bijaksana, kesalehan, kerendahan hati untuk menjadi pemimpin yang dapat menciptakan kedamaian, memperhatikan aspirasi rakyat, dan tidak mementingkan diri sendiri. Hal ketiga yang mau disampaikan dari bagian firman ini adalah berdoa kepada orang lain merupakan sebuah tindakan nyata kita yang peduli terhadap orang lain. Dengan mendoakan orang lain atau sesama kita, maka sesungguhnya roh Allah akan menggerakkan kehidupan mereka untuk berjalan pada jalan kebenaran. Hal keempat yang mau disampaikan adalah saat ini kita terpanggil sebagai pemberita-pemberita Injil untuk menjalankan tanggung jawab sebagai agen misi keselamatan di dunia ini. Maka kita dimintakan untuk mendoakan mereka yang ingin menghambat pemberitaan Injil. Kita belajar dari pribadi Paulus yang terus mengajak orang lain untuk berdoa kepada sesamanya agar Injil Yesus Kristus terus diberitakan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai gereja kita diajak untuk memberikan dukungan kepada para pemberita Injil agar bertekun dalam tugas pelayanan seperti Paulus yang selalu dihambat dalam tanggung jawab rasulinya, tetapi dia tetap menggunakan berbagai cara untuk tetap memberikan semangat dan dorongan kepada umat untuk tetap berpegang teguh kepada Allah dalam diri Yesus Kristus. Sesuai dengan tema kita memasuki minggu keempat ini, agen misi keselamatan, maka setiap kita akan melaksanakan tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi agen misi keselamatan dimanapun kita berada. Kita baru saja merayakan hari ulang tahun GPI Papua yang ke-39 tahun. Kita berada di dalam lembaga gereja ini dalam tanggung jawab untuk memberitakan Kristus yang tersalib. Dan tema yang sementara kita kobarkan dalam semangat pemberitaan kita sebagai murid-murid Kristus, yaitu mengkaryakan karunia Allah untuk memelihara persaudaraan dan menebar kabar baik demi kesejahteraan bersama. Maka mari kita lakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita dengan baik, mengkaryakan karunia Allah, bahwa setiap kita diberi karunia dari Allah
untuk menghadirkan shalom Allah di tengah dunia ini dan jadi berkat bagi sesama. Jangan simpan dan pendam karunia yang ada pada kita, sebab karunia itu diberikan untuk kita melakukan dan memuliakan Allah dalam segala perilaku kehidupan kita. Maka mari kita menggerakkan segala potensi yang ada pada kita sebagai gereja untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kita kelola sumber daya yang ada pada kita dan sumber daya alam yang Allah anugerahkan, dan kita gunakan dengan bijak untuk hidup bersama. Karunia Allah yang ada pada kita bukan untuk kita pakai bagi diri kita sendiri atau pribadi kita atau untuk sekelompok orang, tetapi untuk persaudaraan, untuk kebersamaan, untuk persekutuan. Sebab berbicara tentang gereja adalah berbicara tentang persekutuan, memelihara persaudaraan. Dalam perbedaan dan keragaman kita, hendaklah kita bijaksana menerima sesama yang berbeda untuk saling menopang, saling melengkapi dalam persekutuan, menjaga kerukunan dalam persaudaraan sebagai milik Kristus. Karena jika perbedaan itu tidak dikelola dengan bijak, maka akan timbul kekacauan, perpecahan, dan tidak ada damai sejahtera. Harta yang paling kita inginkan dalam kehidupan ini adalah damai, bahagia, sukacita. Tetapi itu akan menjadi milik kita jika kita tetap membangun kebersamaan dalam persaudaraan, dalam kasih untuk saling menopang satu dengan yang lain. Dan karunia Allah yang ada pada kita itu kita gunakan untuk kesejahteraan bersama, untuk kebahagiaan bersama. Sebab ketika kita tetap ada dalam iri hati, kecemburuan, mementingkan diri dan kelompok kita, maka pikiran kita hanya akan ada kesia-siaan, dan kita tidak akan hidup tenang, tidak ada damai, tidak ada bahagia dan sejahtera itu dalam hati kita. Maka tetaplah kita jaga kebersamaan dalam persaudaraan, seperti apa yang dikumandangkan dalam tema kita sebagai warga GPI Papua, untuk terus menciptakan persaudaraan dalam perbedaan dan keragaman yang kita miliki. Maka sebagai warga GPI Papua, mari kita sebarkan kabar baik lewat kesaksian kita tentang Kristus yang tersalib, menjadi saksi-saksi Kristus, memberitakan kabar baik dimanapun. Jangan memberitakan atau menyebarkan kabar bohong atau kosong yang sia-sia, tetapi pergilah dan jadilah saksi Kristus dengan menjadi warga gereja yang kuat iman, bertanggung jawab, dan hidup dalam takut akan Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk hidup, kita masih diberi nafas, kita masih diberi karunia, talenta, dan apa yang ada pada kita. Kita diminta untuk memperlabakannya untuk jadi berkat bagi sesama dan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita kembali dalam pergumulan hidup kita. Lakukanlah firman Tuhan ini, karena kata firman bagi kita itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Kita saling mendoakan bahkan kepada musuh kita sekalipun, karena itu yang baik dan yang dikehendaki Allah dalam hidup kita.
Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.